Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memamerkan capaian 3 bulan menjabat di DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Hardianto Kenneth, memuji kinerja Heru Budi lebih baik dari pejabat sebelumnya. Ia mengaku mengapresiasi memang Heru lebih baik, lebih ada progres dibandingkan pejabat sebelumnya. Heru jangan berpuas diri karena masih banyak PR yang menunggu. Kepala Badan Penanggulangan Bencana DPD PDIP DKI Jakarta itu meminta Heru juga memperhatikan penanganan banjir secara mikro. Menurutnya perlu ada pemasangan setil di beberapa tempat. Menurutnya banyak permukiman padat penduduk tidak memiliki saluran air yang baik, sehingga permukiman tersebut terkena banjir. Masih banyak permukiman padat penduduk tidak punya saluran air. Edukasi juga warga terkait jangan buang sampah sembarangan, terutama di kali. Ia menyebut ada beberapa daerah yang rawan banjir karena tidak ada saluran air di permukiman. Heru Budi Hartono sebelumnya memamerkan capaian kerja selama 3 bulan menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Heru menyebut capaian itu diraih berkat kerja bersama jajarannya bersama seluruh pihak. Heru menyebutkan sebelum dilantik pada Oktober 2022 lalu, Pemprov DKI Jakarta telah membangun ratusan taman di berbagai wilayah kota Jakarta. Setelah dirinya memimpin Jakarta, pembangunan taman terus digencarkan, di antaranya pembangunan jalur hijau Pergudangan Pejagalan, Jakarta Utara, dan Taman Sensori Kamal di Jakarta Barat. Heru juga menyinggung soal proyek Sodetan Ciliwung yang disebutnya telah selesai. Kedepannya, ia akan melakukan percepatan terhadap penyelesaian normalisasi Ciliwung. Yang pertama adalah penyambungan pipa yang kedua sudah selesai. Tinggal menyambung sekian senti, tadi sudah dilihat oleh Bapak Presiden. Selain itu, pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengaku kemacetan menjadi tugas tersulit yang diberikan oleh pemerintah pusat kepadanya sebagai DKI 1. Menurutnya, ada 3 tugas utama yang disampaikan oleh Presiden seperti penanganan banjir, kemacetan, hingga ekonomi. Yang paling sulit adalah kemacetan. Ia menambahkan saat pihaknya mengupayakan penguraian kemacetan, di waktu yang sama masyarakat tidak terbendung untuk membeli kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, pengendalian kian sulit pada akhirnya. Itu tantangan buat dirinya, bukan tidak bisa. Ia menyebut jika penanganan banjir di DKI Jakarta sejauh ini sudah lebih baik. Ia mencontohkan penanganan Pemprov DKI dalam hal banjir dimulai dari Sodetan Ciliwung hingga berbagai sosialisasinya, sehingga sodetan dalam waktu dekat bisa direalisasikan dan fisiknya bisa digunakan untuk pencegahan banjir. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta akan mencoba mengurai kemacetan di beberapa wilayah. Menurutnya, penguraian kemacetan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau akan berkolaborasi dengan Google Indonesia. Tahap awal, ia akan melakukan uji coba. Uji cobanya dalam 5 koridor mulai Jalan Imam Bonjol Diponegoro, Jalan Proklamasi, Jalan Pramuka, dan Jalan Pemuda. Menurutnya, sekitar 11 simpang di sepanjang jalan tersebut memang diatur dengan lampu lalu lintas, sehingga kedepannya setiap persimpangan akan dikombinasikan dengan data satelit milik Google, yang kemudian hasil identifikasi traffic light di sepanjang koridor itu akan diberikan input kepada Pemprov untuk melakukan resetting terhadap keseluruhan traffic light. Penerapan Google akan diuji coba di 5 ruas jalan tadi pada awal 2023. Nantinya di sepanjang 5 jalan itu disebut tersedia prioritas hijau untuk sepanjang koridor. Bahwa selama ini bisa dikaji kajiannya dan telah dididik baik, dan kami mendapat tugas dari pemerintah pusat. Ada 3 penanggulangan banjir, tata ruang, yang tadi disampaikan, termasuk kemacetan. Nah, yang paling sulit adalah kemacetan, Pak.